Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti biasanya, di Istana Raja Harun al-Rasyid terlihat ramai. Banyak tamu berkumpul. Ternyata ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja. Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara, di sela-sela waktu santainya sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun memang begitulah karakter Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah maha segala-galanya, yang menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling berpandangan satu sama lainnya. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira ini Allah sedang apa? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening, lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku? Ucap Baginda dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah. Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung. Para pengawal istana pun segera menuju ke sana. Sementara Abu Nawas yang sedang asyik kumpul bersama teman-temannya di warung ditanya oleh salah satu kawannya. Hai Abu Nawas, kemarin dapat proyek apa dari Baginda Raja? Hingga Baginda Raja memberimu banyak hadiah? Tidak ada, jawab Abu Nawas. Kalau begitu berikan sedikit nasihat kepada kami, desak yang lainnya. Lalu Abu Nawas menjawab, kebenaran adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya dari segala agama, tapi juga dari segi materi, ujar Abu Nawas. Sembari menyeruput kopi dengan hati-hati, tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kebenaran? Sahut kawan lainnya. Abu Nawas menjelaskan, coba kalau engkau perhatikan, mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, maka makin mahal lah harga sesuatu tersebut. Semua orang dalam warung mengangguk-ngangguk. Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas, ujar salah satu dari mereka. Saat Abu Nawas hendak menghabiskan kopinya, tiba-tiba datanglah beberapa orang pengawal istana. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk dengan kewibawaannya di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. Sini ke depan Abu Nawas, titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Saat Abu Nawas hendak duduk, tanpa basa-basi lagi, Baginda berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawab atau tidak? Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau hamba yang menjawab, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan? Saya bertanya kepada para ulama, di sini kira-kira Allah sedang apa sekarang?
tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang? Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya? Tanya Baginda. Sedikit terkejut, syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja. Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Syarat macam apa lagi ini? Gumam Baginda Raja dalam hati. Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawahnya, Abu Nawas berkata dengan lantang, kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah. Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun al-Rasyid jadi rakyat biasa. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Hahaha. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tak bisa marah padamu. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya tentang sayembara raja untuk menjawab pertanyaan mengenai dahulu mana antara telur dan ayam. Di awal kisah, Baginda Raja di kediamannya memiliki beberapa ekor ayam. Melihat ayam betinanya yang bertelur, Baginda Raja tersenyum kegirangan. Seketika Baginda Raja berpikir dalam hati, ayam ini bertelur, telurnya dari ayam, sedangkan ayamnya dari telur. Atas kebingungannya, Baginda Raja pun ingin membuat sayembara untuk menjawab pertanyaan lebih dahulu mana telur atau ayam. Tak lama Baginda memanggil pengawal. Pengawal, marilah. Segera umumkan kepada rakyat bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu adalah berupa pertanyaan yang mudah, akan tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka akan mendapatkan imbalan yang sangat menggiurkan, yaitu 1 pundi emas. Akan tetapi bila tidak bisa menjawabnya, maka akan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Pengawal kerajaan pun segera mengumumkan di depan rakyat. Seketika banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur karena imbalannya yang besar. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tidak mengherankan apabila pesertanya hanya 4 orang saja, dan salah satunya adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Semua peserta sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung dan memanggil peserta pertama. Peserta pertama, majulah. Baginda bertanya, manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tentu telur, Baginda, jawab peserta pertama. Lantas apa alasannya? Tanya Baginda. Ampun Paduka, bila ayam yang lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, jelas peserta pertama. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Tanya Baginda kembali. Peserta pertama pun pucat dan tak mampu menjawabnya. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kapas. Ia tidak bisa menjawab tanpa ampun lagi. Lalu ia dimasukkan ke dalam penjara. Peserta kedua, silakan maju.
manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Jawab peserta kedua. Lantas bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami. Jelas peserta kedua. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua hingga kebingungan menjawabnya dan akhirnya dijebloskan juga ke penjara. Peserta ketiga maju. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Jawab peserta ketiga. Sebutkan alasanmu, kata Baginda. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada, kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dirami sendiri lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Jelas peserta ketiga. Terus bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Sanggah Baginda. Peserta ketiga pun tidak mampu menjawab sanggahan dari Baginda. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara juga. Kini tiba giliran peserta yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, maju. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Yang pasti adalah telur dulu Paduka, baru ayam, jawab Abu Nawas. Coba terangkan alasanmu secara logis, kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, sedangkan sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam, jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng saja dengan jawaban Abu Nawas ini, sambil berpikir, kok bisa? Jawabannya kenal mengenal. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas, dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah yang telah dijanjikan sambil memegangi telurnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pengantar tidur ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mimpi indah selalu mencerti Anda. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.